Hari ini kita akan mencoba muter-muter PIK 2 untuk melihat seberapa gampang atau sulit jalan-jalan di PIK 2 pakai Transum. Hal tersebut kemudian dapat dijadikan penilaian mengenai seberapa baik atau buruk Transum di PIK 2. Oke, good morning. Mungkin lu semua pada bingung nih, kenapa kita naik mobil nih? Bukannya ini challenge public transport? Alasan sederhananya ya, kalau kita naik kendaraan umum, kita harus bawa mobil ini ke Alam Sutera, naik S61, nanti turun di Sleepy, habis itu naik lagi T31 ke PIK 1 dan PIK 2. Ini agak cheating dikit tapi ya agak terpaksa. Ini menjadi masalah pertama Transum di PIK 2. Tidak ada rute langsung ke Tangerang. PIK 2 sendiri memiliki banyak rute regional atau Trans Jabodetabek, tetapi semuanya ke Jakarta. Harus dibuat beberapa rute yang ke Tangerang. Saya punya satu usulan rute yang jika eksekusinya baik, jadwal rapat, jalan tiap hari, pagi sampai malam, dan harganya masuk akal, bisa sangat ramai. Intermoda BSD, Tokyo Riverside via Gading Serpong, Tol Jangar, Rest Area Kilometer 14, Outer Ring Road 1, dan Peak Avenue. Jalan Senin sampai Minggu, jam 5 pagi sampai 10 malam, keberangkatan setiap 15 sampai 30 menit, jadwal dan live tracking via aplikasi Sedayu One City. Untuk tarif saya menyarankan menggunakan sistem tarif kawasan yang dipecah menjadi 3 blok. Blok Intermoda BSD, Rest Area Kilometer 14, Rest Area Kilometer 14 ke X Kamal, dan Peak Avenue ke Tokyo Riverside. Setiap blok memiliki tarif 7.000, yang berarti tarif terjauh Rp21.000. Rute ini harus berhenti di Rest Area Kilometer 14, agar penumpang dapat transit ke operator bus lain, seperti Transjakarta dan Prima Jasa. Oke, balik ke PIK. Setelah sampai di Gulf Island, kami menaiki shuttle dalam kawasan PIK untuk mengunjungi time zone terbesar di Jakarta. Keywordnya Jakarta, ini nggak sebesar yang ada di Supermall Karawaci. Masalahnya kami kebablasan. Oke guys, update situasi, kita agak tertipu sama aplikasi, jadi kita sekarang udah nyasar langsung ke PIK 2. Agak kebablasan time zone-nya. Jadi kita akan nyebrang dan naik arah sebaliknya. Semoga busnya cepat datang. Naik Transjakarta nyaman sekali. Jadi di aplikasi ada 2 bus stop yang dekat sama time zone tersebut, Ebony dan Simpang 4. Kami mencoba ke Simpang 4, tetapi busnya tidak berhenti di sana. Ternyata menurut aplikasi, Simpang 4 hanya dilayani Transjakarta, bukan shuttle kawasan. Dan T31 ini sebenarnya juga berhenti di Ebony. Sebenarnya beruntung ini terjadi karena time zone-nya buka jam 12. Setelah itu, kami berencana ke Taman Doa Our Lady of Akita. Tapi bus yang ke sana, line 1, masih lama datangnya. Ternyata ada deh rute bus ke Taman Doa. Cuma busnya pada nyangsang di Tokyo Riverside semua. Berangkatan dari Peak Avenue, dia itu keberangkatannya 12.10, tapi abis itu keberangkatan berikutnya itu 13.40. Ada gap 1 jam nih. Jadi mengenai masalah walkability di PIK 2, bagusnya ini ada trotoar, tapi jeleknya bus stop ini semua ini dipagerin, tapi bus stopnya itu juga ikut dipagerin juga. Ini bus stopnya, semoga Transjakartanya berhenti, karena kalau kata Google Map bus stopnya sih agak kesanaan dikit. Jadi kami ke Tokyo Riverside dulu. Guys, kita lagi di Rusia nih. Kalau kita bandingin sama Gading Serpong BSD ya, masih kasih akses ke desa sekitar. Ini tuh kayak agak gimana ya. Setelah saya makan siang, saya cek aplikasi mengenai bus line 1. Ternyata bus arah Peak Avenue tidak berhenti di Taman Doa, jadi kita merubah rencana. Pertama kita jalan ke Kota Belanda. Ternyata di dalam Kota Belanda ini juga ada Taman Doa. Oke, jadi ini masalahnya dengan line 1. Banyak bus stop yang hanya melayani satu arah. Bayangkan jika seseorang tinggal di Tokyo Riverside dan ia mau ke Verde Sports Hub. Jadi ia turun di bus stop Verde. Setelah selesai berolahraga, dia mau pulang. Pilihannya 3. Jalan kaki 700 meter ke bus stop Osaka Residence lalu naik bus. 2. Naik bus ke Osaka, nyebrang ke Osaka Residence lalu naik bus, atau pesan Gojek. Satu masalah dari line 1 adalah frekuensinya yang sangat tidak konsisten. Bisa sependek 20 menit atau selama 90 menit. Oke, gap 90 menit itu sepertinya adalah istirahat siang. Ignoring that, frekuensinya bisa antara 20-60 menit. Itu otomatis membuat opsi 2 tidak realistis, karena lu akan nunggu berpuluh-puluh menit 2 kali. Next, kami jalan kaki. Guys, trotoarnya hilang. Menyeberangi jalan yang cukup luas ini. Untung volume kendaraannya rendah sehingga menyeberang masih mudah.
Dan kita naik bus nomor 3 ke Indonesia Design District. Dan Entertainment District. Tapi ya we're on a budget, jadi nggak beli atau main apa-apa. Next kami naik bus nomor 3 lagi ke arah Central Market Peak. Lalu kami ke Batavia Peak buat naik sepeda listrik dan abis itu pulang. Jadi dari segi kualitas layanan shuttle bus dalam kawasan, Peak memang cukup baik. Mungkin yang terbaik untuk sebuah kota mandiri yang wilayahnya mayoritas di luar Jakarta. Frekuensi jauh lebih baik dibandingkan BSD Link dan Intrans Bintaro. Terdapat jadwal yang diikuti dan live tracking yang berfungsi dengan baik. Dan hal tersebut terlihat dari okupansi penumpang yang untuk siang hari pada hari Senin cukup ramai. Untuk layanan bus antar kawasan, Peak 2 juga yang terbaik. Ada 2 rute utama dengan frekuensi tinggi yaitu 1A dan T31. Selain itu juga ada bus terjadwal yang ke Sedayu City Kelapa Gading dan Juanda. Sebagian besar rute-rute tersebut juga masuk sangat dalam ke kawasan Peak 2. Berbeda dengan kota mandiri lain yang bus antar kawasannya tidak masuk terlalu dalam atau bahkan tidak masuk sama sekali. Namun, masalah dari bus kota adalah mereka masih akan terjebak macet. Solusi jangka panjangnya adalah MRT atau LRT. Dan melihat dari peta JUT P3, Peak 1 memang akan ada MRT, tapi Peak 2 tidak kebagian apapun. Ini menjadi masalah karena jalan yang menghubungkan Peak 1 dan Peak 2 sudah sangat macet pada hari libur. Ingat, Peak 2 itu masih banyak tanah kosong. Menurut JUT P3, MRT Outer Ring Line akan stop di Peak 1. Sebaiknya ini ditarik lanjut sampai Tokyo Riverside. Jadi dari segi bus kota, saya katakan ke Peak 2. Good job, ini sudah bagus. Meskipun jauh dari akses kereta, mereka mencoba mengakomodir dengan membuka banyak layanan bus. Ini juga menjadi refleksi bagi developer yang membeli tanah dekat dengan stasiun, tetapi tidak memberikan layanan feeder yang baik, atau cuma setengah-setengah, atau bahkan tidak ada layanan sama sekali. Mereka melakukan dosa besar dengan mubazir infrastruktur yang sudah diberikan.